Hai semuanya, kembali lagi di Sisi Dunia. Saya Tommy Adiatma masih hadir di Sisi Dunia untuk menemani malam kalian. Tentunya aku nggak sendirian, aku bersama Aminau, pastinya kita menemani malam kalian dengan kisah-kisah misteri yang akan kita ulik bikin kalian merasa tegang. Nggak lengkap juga nih kalau kita cuma berdua. Tentunya kita kehadiran juga Ki Atmo Wijoyo. Selamat malam Ki Atmo. Selamat malam. Ki Atmo, apa Selamat kabar? malam. Sehat? Sehat, baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum masuk ke cerita pada episode malam hari ini, aku mau ngingetin buat kalian MOP Lover semua untuk membeli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World. Nah, buat kalian yang penasaran, kita lihat sedikit nih cuplikannya Kakak Beradik Podcast The Lost World. Marsha. Abang jodoh itu kan. Balikin. Enggak. Kenapa? Kamu lihat anak kecil. Terus tiba-tiba Nah, itu tadi cuplikan tentang Kakak Beradik Podcast The Lost World. Buat kalian yang penasaran, tentunya kalian segera beli tiketnya. Betul, dan Ami mau ngingetin juga nih, kalau tayangan malam ini, materi malam ini sudah berdasarkan riset, sudah kita tanya-tanya juga sama Ki Atmo sebagai ahli paranormal. Jadi buat MOP Lovers mau percaya atau tidak, kita kembalikan lagi kepada kalian. Oke, malam ini kita akan membahas mitos yang masih familiar di Indonesia yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu kolor ijo. Bukan hal yang aneh lagi kalau di Indonesia masih kental dengan cerita rakyat yang melegenda hingga dianggap sebagai mitos belaka karena tidak ada bukti nyata yang kuat terkait dengan adanya sosok kolor ijo yang sangat meresahkan warga dan juga membahayakan kaum wanita karena sering melecehkan kaum wanita dan melakukan ritual khusus untuk tujuan kriminal. Lantas, siapakah sosok ini? Udah merinding banget nih MOV Lovers semua, langsung aja kita tanya ke Ki Atmo Wijoyo. Ki Atmo, kira-kira sebenarnya apa sih sosok kolor hijau itu? Boleh dijelaskan sedikit ya sih, sosok kolor hijau itu seperti apa? Oke, kolor hijau ini Ya. ini ada kisahnya zaman dahulu memang. Di saat waktu setelah reformasi, setelah Orde Reformasi, Orde Baru jatuh. Kemudian kolor hijau ini sangat populer sekali di Jawa Timur karena mereka hanya memakai kolor, lebih tepatnya memakai atau celana dalam. Kenapa mereka memakai pakaian itu memang ada tujuannya. Jadi dia itu sesungguhnya bukan makhluk yang spesifik. Mungkin kalau yang hijau juga makhluk gaib itu ada yang namanya buto hijau. Oke, itu pernah dengar sih. Ya, buto hijau. Oke, berarti kolor ijo ini adalah manusia kan, bukan jin. Betul sekali. Ini adalah manusia yang mendalami ilmu tertentu dan kemudian mereka banyak sekali melakukan kerusuhan. Bahkan beberapa kasusnya di Banyuwangi, mereka ini memburu para pemuka agama. Apakah itu tujuannya? Ya, memang tujuannya mereka meresahkan dan kemudian membuat teror-teror seperti itu. Oke, apabila meresahkan terus membuat keributan, benefit yang mereka dapat itu apa sebagai kolor hijau itu? Disinyalir pada waktu itu, mereka ini, kelompok kolor hijau ini, ada yang mengarahkan. Berarti tidak bergerak sendiri ya mereka? Kalau misalnya dibilang kelompok atau mereka, berarti kan dalam jumlah banyak ada yang memimpin seperti itu? Ya, mungkin mereka bergeraknya secara individu, tapi ada yang mengarahkan mereka, ada komando khusus untuk ini, untuk itu. Ada kejadian nyata nggak sih tentang kolor hijau? Karena setahu aku tuh dulu cuma mitos nih, kolor hijau. Kolor hijau. Pernah ada kejadian di daerah Pasuruan. Itu memang biasanya orang yang rumahnya mau didatangi kolor hijau, ditandai di pintunya. Tandanya seperti apa tuh? Ada yang tanda silang, ada yang tanda bulat, dan lain sebagainya. Kemudian pas waktu itu, karena banyak sekali ya anggota-anggota ormas tertentu lah pada waktu itu, mereka berjaga-jaga. Nah, kemudian kolor hijau itu pada waktu mau ditangkap, dia langsung lompat ke atap. Kemudian entah bagaimana ceritanya, langsung hilang.
Nah, Ki Atmo, yang aku pernah dengar nih, katanya kalau untuk seseorang memiliki ilmu menjadi kolor hijau itu ada ritualnya. Bener atau nggak sih, Ki Atmo? Betul, betul banget. Memang Oh, betul ada, ya? memang ada ritualnya. Ini ya, saya cerita sedikit tentang, adalah dulu saya belajar di Jawa Timur ya. Ya. Kenapa dia pakai pakaian yang kolor, hanya kolor saja? Itu memang ada tujuannya. Kalau kita masih memakai baju, akan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, kalau misalnya kita kembali yang diomongin sama Tommy tadi bahwa ada berita-berita bahwa kolor hijau itu bisa melecehkan wanita. Apakah benar seperti itu? Nah, itu dia. Mungkin gara-gara ini ya, gara-gara distorsi info-info dari film atau promo film atau segala macam. Kalau zaman dulu, seingat saya, boleh dikonfirmasi ke teman-teman yang ada di Jawa Timur, di beberapa pesantren pun, itu mereka tujuannya adalah untuk membunuh pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ki Atmo, yang aku pernah dengar tuh kolor hijau tuh bisa ditangkal dengan bambu kuning. Apakah itu benar? Nah, kalau di daerah Jawa Timur dulu, Jawa lah ya kebanyakan, Ya. itu banyak sekali penangkal-penangkal. Yang ditangkal itu bukan kolor hijaunya, tapi ilmu yang digunakan. Betul sekali, ilmu yang digunakan kolor hijaunya itu. Oke. Kita tahu ya, bambu kuning atau bambu apus. Kemudian beberapa jenis bambu lain, adalah pati lele dan segala macam. Itu memang punya kemampuan khusus untuk menghajar ilmu kebal. Jadi misalkan rumah tersebut menggunakan bambu-bambu tersebut, berarti ilmunya nggak keluar nih, dia nggak akan bisa berubah menjadi sosok kolor hijau gitu ya? Ada syaratnya, tapi itu harus dipukulkan dulu bambu tersebut, atau satu lagi ya, itu tebu yang berwarna hitam. Tebu hitam? ireng, iya, tebu Oke. yang berwarna hitam. Itu harus dipukulkan dulu ke kolor hijaunya, dan kemudian baru dia akan langsung lemas. Berarti bisa digarisbawahi bahwa yang namanya kolor hijau ini bukan bangsa jin, tapi dia manusia yang ibaratnya mempelajari hal itu atau berilmu. Betul sekali. Biasanya untuk mendapatkan ilmu itu apakah ada cara-cara khusus kayak bertapa mungkin atau makan sesuatu sesajen atau seperti itu, Ken? Yang saya sinyalir ya, kalau ilmunya dia adalah ilmu untuk kabur atau masuk ke rumah dengan cepat, itu ada legendanya di Banyuwangi, namanya maling celuring. Maling celuring. celuring. Maling Celuring itu apa, Ki Atmo? namanya, desanya. Oh, daerah ya, suatu daerah. Dia bisa masuk dan keluar dari rumah, syaratnya hanya satu, ada nyala cahaya di situ. Nah, mungkin Emovi lovers semua di rumah penasaran nih tentang sosok kolor hijau. Mungkin Ki Atmo boleh digambarkan sedikit gak sih sosok kolor hijau itu seperti apa? Ya, saya akan menggambarkan sosok ilmu yang dipakai oleh para pelaku yang disebut kolor hijau itu ya. Nanti ada hubungannya ini sama legenda yang saya sebutkan tadi, Buto Hijau. Oke, siap. Semakin Seperti menarik. itu. Kita langsung lihat. Oke, MOP Lovers, sekarang kita akan melihat Ki Atmo menggambarkan sesosok yang namanya kolor hijau. Oke, saya ini sedikit ya, saya gambarkan sedikit. Ya, ini adalah tepatnya adalah sosok suatu kodam ilmu. Oke. Kodam ilmu. Kodam ilmu. Saya sinyalir bahwa ilmu ini yang dipakai oleh para pelaku. Karena apa? Karena memang mereka mempunyai ritual-ritual khusus. Jadi saya ingat tadi kan ditanyain yang seperti itu. Jadi memang ada ilmu Buto Hijau yang kemudian di Jawa Timur ini ada tata cara ritual tertentunya, yaitu dengan hanya memakan tanaman-tanaman yang berwarna hijau. Kemudian yang didapatkan dari ritual tersebut adalah sebuah ilmu yang cukup luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena mereka bisa untuk menghilang, bisa untuk kalau zaman dulu istilahnya bertiwikrama. Tiwikrama itu berubah menjadi makhluk lain yang lebih besar. Tapi kalau yang aku ingat ya, kalau kolor hijau ini ibaratnya zaman dulu banget. Di era sekarang kira-kira masih ada tidak ya yang berilmu seperti ini? Sebenarnya saya masih menyimpan kitabnya, kitab ilmu yang seperti itu saya masih ada, saya masih simpan. Nanti Oke. kapan-kapan kita bahas di lain kesempatan ya di sini. Oke. Tapi Memang untuk masih orang ada. lain emang ada yang masih belajar ilmu ini di Karena- era sekarang? Ya, karena dulu saya belajar dari guru saya, muridnya bukan cuma saya. Jadi memang memang ada beberapa orang lah yang masih menguasai ilmu ini. Tapi tadi di awal Ki Atmo sudah sempat menjelaskan bahwa sosok kolor hijau ini ada di daerah Jawa Timur. Iya. Tapi Ki Atmo pernah nemuin nggak sih kolor hijau itu di luar Jawa Timur, misalnya di Jakarta gitu? Untuk ilmunya ya, untuk ilmunya memang ada. Beberapa orang saya pernah bertemu, bahkan beberapa kawan saya paranormal juga punya ilmu yang semacam ini. Ini ya, Mas Tommy, kalau kita melakukan ritual untuk ilmu ini sendiri, itu kita tidak boleh langsung setelah
berpuasa beberapa hari ya. Setelah berpuasa dengan hari yang spesifik, kita tidak boleh langsung makan nasi. Kalau kita makan nasi langsung, yang terjadi adalah kita akan muntah darah. Misalnya orang yang berilmu untuk semacam kolor hijau ini, berapa lama sih tahan kekuatan itu yang bisa lari cepat, bisa menghilang cepat, itu terus juga kebal, itu berapa lama? Seperti biasa, jika ilmu sudah menyatu dengan badan, maka ilmu tersebut tidak akan hilang dan akan menetap selamanya di badan orang tersebut. Kalau misalnya ingin menghilangkannya, gimana? Nah, itu apakah nanti, dia ada ritual lagi atau nggak Ya. boleh makan sesuatu gitu? untuk membuang atau menghilangkan ilmu-ilmu seperti ini memang bukan sesuatu yang mudah, karena dapatnya juga bukan hal yang mudah dapatnya, tapi dapatnya juga sulit. Akhirnya yang terjadi adalah biasanya dicarikan gurunya, atau jika gurunya sudah meninggal, maka akan dicarikan orang yang istilahnya mengerti di mana pengapesannya, karena setiap ilmu pasti ada pengapesannya. Pengapesan itu seperti apa? Pengapesan itu seperti kelemahannya ya. Oke. Mungkin kalau yang paling umum lah ya, yang paling umum daun kelor. Daun kelor itu paling umum, tapi tidak selamanya daun kelor itu berhasil untuk menghilangkan ilmu-ilmu seperti ini. Tapi kira-kira ada efek jangka panjangnya nggak sih Ki Atmo apabila orang tersebut sebelum mati pun dia masih memiliki ilmu tersebut? Efeknya apa sih untuk jangka panjangnya? Saya pernah menjumpai orang yang bahkan ya, dia memiliki ilmu rawa rontek. Ya, Memiliki ilmu rawa rontek itu apa? Nanti kita bahas di lain kesempatan. Dan bahkan ilmu rawa rontek itu kan cukup tinggi ya. Tapi matinya dia, meninggalnya dia itu biasa-biasa saja, tidak susah. Sama Itu. seperti ilmu kolor hijau ini kah? Iya, Kalau meninggal ya udah seperti itu. biasa-biasa saja. Akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa bukan ilmunya yang membuat orang itu susah meninggal, tapi bagaimana dia menggunakan ilmu tersebut. Apakah dia bikin istilahnya karma ya, bikin karma Iya. buruk atau segala macam. Kalau memang dia tidak memiliki karma buruk di hidupnya, saya rasa itu akan baik-baik saja memang. berarti baik lagi tergantung digunakan untuk hal yang positif atau negatif itu ya Ki Atmo. Betul. Oh, ini hampir selesai nih sepertinya. Wah, ini adalah ini folklore juga di di Jawa. Ini adalah sosok dari Khodam Buto Ijo tersebut atau ilmu kolor hijau tersebut. Dan ini ada di cerita masyarakat, yaitu Timun Mas. Oh ya, Ya. ya, aku pernah dengar itu. Timun Mas. Untuk perawakannya ini, apakah dia besar kodam ini atau ya sebesar kita aja? Gitu? Besar sekali ya. Ini sepohon kelapa ya tingginya ya. Perawakan tinggi dia ini? banget ya. Iya, iya. Perawakannya dia ini besar sekali sepohon kelapa. Oh, memang dia ini bukan makhluk sembarangan yang bisa diundang sembarangan, karena dia harus melalui tata cara tertentu. Oke, tidak bisa asal manggil atau Betul. pengen dia datang seperti itu. Ada ritual khususnya ya Ki. Ada ritual khusus, bahkan jika adalah teman saya yang pernah sempat ingin belajar, dia sudah belajar ilmu ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi dia kuat tirakat, tapi dia tidak berjodoh dengan ilmu ini. Akhirnya tidak didatangi oleh sosok khodamnya ini. Ini rambutnya sepanjang ini ya? Ya, panjang sekali rambutnya. Ini kalau sosoknya yang paling mendekati mukanya Yang sekarang. menyerupai ya? Iya, yang menyerupai. Itu masih bisa dilihat di kesenian Buto Gedruk. Butuh apa, maaf? Buto Gedruk. Gedruk. Oh, oh. Oke. Tuh ada ininya. Ada ada ilustrasinya bangsa-bangsa mereka, Buto Hijau. Oke. Perawakannya besar dengan rambut panjang, setinggi pohon kelapa, bisa dibilang seperti itu. Ya. Juga dengan mata menyala merah. Ya, seperti itu kira-kira. Wow. Serem. Serem ya? Tapi Ki Atmo pernah ketemu ini gak sih? Pernah. Saat saya menjalani ritual ilmunya itu di 4 hari terakhir ya, saya menemui dia. Dan kemudian Bener-bener ngelihat gitu? ngelihat. Perawakannya benar-benar seperti ini. Pertama kali saya ditemui pingsan. Berminat bertemu? Oh, makasih. Oh. Oke, nah, selesai. Ini aja. Oke. Dia tinggi pohon ini. Seperti ini MOP Lovers, penampakan atau bisa dibilang khodam
ya dari sesosok yang namanya kolor ijo, Kolor ijo. atau sebangsa buto ijo seperti itulah ya. Gimana Tom? Serem banget. Bisa jelasin lagi Ki Atmo, maksudnya ciri-ciri dia atau perawakan dia seperti apa ringkasnya? Oke, perawakan dia ini rambutnya gimbal panjang, biasanya segini. Kemudian tingginya biasanya setinggi pohon kelapa, rata-rata setinggi pohon kelapa. Kemudian kemampuannya dia ini kemampuannya sangat khusus sekali, yang berhubungan dengan kanuragan, berhubungan dengan fisik, seperti ilmu meringankan tubuh, kemudian ilmu-ilmu kanuragan yang lain, kebal dan lain sebagainya. Dan kemudian jika Anda ingin menemui makhluk ini clue aja ya, nggak usah tata cara lengkapnya karena memang harus disembunyikan. Itu Anda harus melakukan ritual dengan cara memakan semuanya yang berwarna hijau. Oke, Mopel Lovers, seperti ini rupanya sudah dijelaskan juga oleh Ki Atmo. Duh, aku deg-degan. Deg-degan karena nggak kebayang kalau kita lihat aja dari gambarnya seperti ini, apalagi Ki Atmo yang melihat secara langsung ya kan? Ki Atmo yang punya ilmu aja pingsan pertama kali ketemu gimana kita gitu kan. Oke, ya ini ibaratnya sharing juga, memberi ilmu juga kalian. Mungkin ada yang belum tahu seperti apa sih rupanya atau khodamnya, seperti inilah. Tapi kembali lagi ya, kita kembalikan bahwa kalau kalian percaya atau enggak, ya terserah kalian lagi. Kembalikan ke kalian semua. Oke, Mopel Lovers, pada malam hari ini kita jadi punya wawasan baru nih tentang mitos kolor hijau yang beredar di masyarakat. Intinya, dimanapun kita berada, kita harus berdoa agar tidak ada makhluk yang mengikuti ataupun mengganggu kita. Oke, kalau begitu, Mopel Lovers, terima kasih kalian sudah menyaksikan Sisi Dunia pada malam hari ini. Dan terima kasih juga Ki Atmo sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ki Atmo atas ilmunya. Aku mau ngingetin lagi nih untuk Mopel Lovers semua, jangan lupa untuk download aplikasi Mopel Lovers. Ada di Play Store dan juga App Store. Dan jangan lupa tayangan ini di like, subscribe, and share di media sosial kalian. Sampai jumpa di Sisi Dunia episode selanjutnya. Bye. Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam gurih dengan sambal merah pedas membara. Menu spesial, misteri, menu kakak, menu adik sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia.